pejuang kita kalah sama pengungsi. Gimana menurut kalian? Top banget nggak tuh? Terus di sini kalian keluar-keluar kemanusiaan, penindasan. Rakyat kalian sendiri aja nggak kalian peduliin keluar-keluar kemanusiaan. Hola netizen yang tercinta, warga Gampong Lamre, Kecamatan Masjid Raya, Aceh Besar mengusir para pengungsi Rohingya yang tiba pada Minggu 10 Desember 2023. Terlihat sebanyak 2 truk bak terbuka membawa 135 pengungsi Rohingya meninggalkan tempat pendaratan pertamanya di Dusun Belang Ulam, Gampong Lamre. Perwakilan UNHCR Aceh, Munawaratul Mahya mengatakan, informasi terakhir para pengungsi ini dibawa ke kantor imigrasi TPI kelas 1 Banda Aceh. Diketahui sebelumnya, warga Gampong Lamre menolak keras kedatangan pengungsi Rohingya dan meminta UNHCR memindahkan mereka ke tempat lain. Terjadi perundingan yang alot saat warga setempat berbincang dengan UNHCR setelah pengungsi Rohingya tiba. Sementara, Kepala Kantor UNHCR Indonesia, An Maiman, melalui Protection Associate Faisal Rahman mengatakan, pihaknya hanya bisa menjamin makan dan kebutuhan para pengungsi. Sementara, mengenai tempat dan langkah penampungan selanjutnya, UNHCR menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Saya herannya sama dalang dan kepala UNHCR sini ya. Dia nggak ngerti bahwa Indonesia ini adalah negara berkembang. Eropa aja mengaku bahwa Indonesia itu adalah negara berkembang. Third world country, negara ketiga. Yang kami aja masih butuh makan. Makanya ada capret tahun depan, kalau jadi, mau kasih ke kami-kami ini, ke 100 juta orang, makan siang gratis sama cucu molotov yang meleduk di perut. Jadi, mana mungkin negara yang susah bisa bantu orang susah. Jadi tidak cerdas. Dan harusnya PBB ini kan United Nations yang menguasai dunia juga, a superpower ya. Mereka adalah kumpulan-kumpulan negara yang menentukan juga dunia ini ya. Dan harusnya si kepala ini UNHCR ini harusnya mengelobi di Myanmar agar negara Myanmar yang bukan superpower, yang adalah negara, maaf kata, biasa-biasa saja, bukan seperti China, Amerika, atau Jerman. Kalian dikte Myanmar, kasih tanah di situ, mau pulau kek, mau sawah kek, mau apa kek, kalian tampung itu si Rohingya di situ, dikasih pagar, dikasih tembok. Terus si Bapak UNHCR sini dengan kroni-kroninya kasih makan setiap hari ke mereka sampai mereka hidup dan berkembang biak dan brojol-brojol ria di situ. Kenapa mereka harus dibawa ke sini, ke negara yang susah? Nggak adil dong. Sama aja sekarang ya, misalnya negara di Afrika susah, harus menampung orang susah lain gitu. Itu kan sama-sama saja ya, sama-sama tenggelam, dua-duanya bunuh diri, dua-duanya dapat masalah besar. Ini bukan menolong. Anda sedang menghancurkan Indonesia dan menghancurkan itu si Rock Mini itu yang dibuang ke sini, ya akhirnya dapatnya apa? Amsyong dua-duanya. Akan ada ketegangan konflik sosial dari dua pihak. Tidak cerdas sama sekali. Ya mungkin si Bapak Direktur ini UNHCR sini kan dapat gaji, enak, ketawa-ketawa ya, happy-happy, dapat prize Nobel juga kan, perdamaian dunia. Terus kitanya gak makan. Saya sebagai WNI ya, dan saya bilang bahwa ini kalau memang ini bule ya, ini bule apa? Ini bulenya kurang cerdas, bule UNHCR sini ya. Nggak ada cerdasnya sama sekali gitu. Carilah negara yang berkembang, yang kelimpahan makanannya, yang rakyatnya itu nggak mikir perut. Baru mereka bisa tolong orang lain, itu hukumnya. Ini belajar di mana gitu? Kok ditentukan? Jangan-jangan, maaf diduga, ya dapat komisi. Dari setiap orang itu yang dikira dapat komisi. Iya dong, Bapak UNHCR, kalau memang mau ketemu saya, kita ngobrol, boleh. Ya, saya rasa ini juga kenapa Menteri Luar Negeri juga nggak hubungi si Bapak UNHCR sini yang ada di Konoha, di Indonesia. Kenapa? Ya kirimlah ke negara yang maju.
Mau ke Taiwan kek, ke Singapura coba. Ke Tokyo, kirim ke sana ke Jepang, kirim ke Korea Selatan, kirim ke Beijing, ke China, ke Hong Kong, silakan. Mereka mau terima nggak? Kagak. Ya, mereka mampu menolong. Kami tidak, masih butuh makan, ya. Makanya ada slogan makan siang gratis dan susu molotov cucu basi untuk kita, biar nanti kita mencret rame-rame, ya. Jadi maunya gimana gitu? Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Tolong sampaikan itu ke Bapak Dalang Direktur One Spirit sini, ya. Ini bukan olok-olok ya, ini disclaimer, ini benar, ini masuk akal. Kirim orang ini ke negara yang mampu tolong. Kami belum sanggup, masih negara berkembang. Ada nggak di undang-undang kalian itu? Nggak ada. Aneh gitu. Ada nggak kirim orang yang butuh pertolongan itu ke negara yang mampu bisa menolong, bukan ke negara yang susah. Itu kayaknya nggak butuh orang pinter deh. Spirits banget sih. Kalian kalau lihat ini sakit hati nggak? Kalau saya sih sakit hati banget ya. Ini mantan pejuang loh, veteran. Dan nggak cuman kayak kakek ini doang nih. Banyak yang belum ke aku, banyak gitu. Ini pejuang kita kalah sama pengungsi. Gimana menurut kalian? Top banget nggak tuh? Terus di sini kalian keluar-keluar kemanusiaan, penindasan. Rakyat kalian sendiri aja nggak kalian peduliin keluar-keluar kemanusiaan. Tapi kan yang namanya veteran ini harus daftar, harus ini, harus itu. Mana mungkin kita tahu? Mana mungkin negara nggak tahu? Tugas kalian apa? Tugas kalian nyari veteran itu. Kalau misalnya udah lapor pun, ditindak nggak? Dikasih apa? Cuman paling cuma dikasih sembako foto selesai. Terus ini ada pengungsi, kalian mau kasih pulau lah, mau kalian kasih tempat tinggal lah, kalian jatah lah. Mikir nggak sih gitu loh? Kalian sekarang merdeka berkat jasa siapa? Pengungsi atau veteran itu? Di sini aku nggak ngajak kalian untuk membenci etnis apapun itu gitu ya. Membantu boleh kalau cuman sekedar kayak bantuan, kayak misalnya kalau ke Palestina deh gitu, bantuan uang, bantuan obat, bantuan sembako pangan, boleh. Tapi tidak untuk menampung, tidak untuk tinggal di sini, karena bukan kapasitas kita untuk bisa menampung gitu. Rakyat sendiri aja masih kayak kocar-kacir kayak gini gitu. Sedih loh aku, sakit hati sumpah. Orang luar yang gak ada kontribusinya buat negara ini dikasih enak, dijatah per bulan, dikasih tempat. Tapi orang-orang yang berjasa, yang rela, mungkin pada saat dulu, veteran dulu itu rela mempertaruhkan nyawa mereka, tapi sekarang apa? Mereka tetap terjajah oleh bangsa sendiri. Kemanusiaan dari mana? Dari Hong Kong. Surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo. Kedua, Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ketiga, Bapak Menko Polkam, si Bapak Mahfud MD. Keempat, kelima, dan semua pejabat yang terkait yang membicarakan soal peri kemanusiaan untuk pengungsi Rohingya. Tunjukkan dan kasih dulu peri kemanusiaan kalian bapak-bapak pejabat untuk masyarakat Indonesia ini, khususnya yang mau mengirim pengungsi Rohingya itu ke Galang, Pulau Batam. 2020 sampai 2021 tidak ada peri kemanusiaan pejabat-pejabat pemerintahan semuanya Indonesia Raya dan setempat ini. Kiosku digusur 4, dibawa belurkan. Dengan mata kepala kami masyarakat melihat gledor-gledor itu alat berat menghancurkan kios-kios dan rumah-rumah masyarakat yang tertindas, yang termiskin, yang terzolimi. Dari mulai kejadian penggusuran itu, semua pedagang yang ada di Pasar Induk Jodoh kucar-kacir jualan di pinggiran jalan, di atas dan di pinggiran sampah busuk, becek tempatnya. Tunjukkan beri kemanusiaan ke sana, tinjau kemari, datang biar kutunjukkan. Dan sampai detik ini semuanya pedagang dan masyarakat yang sudah digusur itu nggak tentu arah keberadaannya. Makan nggak makan, kerja nggak kerja, mengutip sampah pemulung. Itu diberi rasa kemanusiaan bagi kami. Kok jadi pengungsi yang hitam-hitam dari Myanmar sana yang nggak jelas ke legalnya, surat-surat dokumen yang nggak ada. 4 kiosku digusur. Itu kiosku beli dulu. Puluhan juta, 1000 pun tidak ada ganti ruginya. Oh Pak Jokowi dan semuanya wakil presiden, Pak Mahfud MD dan semua terkait, WNCR entah apalah kalian yang mengatur-ngaturkan semua pengungsi itu, yang membicarakan mereka terus dari mulai pagi sampai malam.
Yang kalian bicarakan sepantasnya masyarakat ini biar nyaman. Katanya UMKM, UMR, nggak ada itu, nggak ada. Hah? Semuanya orang-orang di sini aku tengok gajinya cuma 2 juta kok. Nggak masuk di akal. Lebih besar dana yang dikasih per hari ke pengungsi itu daripada gaji masyarakat Indonesia di sini. Aku tengok menyedihkan. Masa aku gajinya cuma 2 juta. Nah, mana UMK, mana UMR? Nggak ada tuh, nggak benar. Tahu kalian ya? Sekarang ini emak-emak dan semuanya lah yang mengelola dapur. Dia selalu katakan kepada anak atau kepada semua yang makan di rumahnya. Katanya gini, kan anaknya kan bilang kayak gini kan. Mak, ini makanannya nggak ada vitamin. Kata maknya kayak gini, weh. Nggak usah kau pikirkan dulu vitamin-vitamin. Sekarang yang penting perut kita kenyang. Itu kata maknya. Sama anaknya udah mau menangis karena vitamin, Pak. Peri kemanusiaan. Jadi surat terbukaku ini berhenti untuk memberi peri kemanusiaan kepada pengungsi Rohingya, Rohang, tak nggak tahu lah, ruang-ruang lah, yang dari sana entah Bangladesh sama Myanmar. Tunjukkan, fokuskan, beri peri kemanusiaan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang anaknya bapaknya pejuang. Itu kayak aku ini, tersiksa kali, kiosku 4 digusur sama pemerintah setempat. Pasti tahu ini kementerian pusat. Udah itu pernah pula kami pergi ke kementerian pusat, nggak diperdulikan. Inilah dia. Jadi kayak gini aja. Tolong berhenti Pak untuk memberi peri kemanusiaan kepada mereka pengungsi itu yang katanya lah udah terdampar di tengah laut berhari-hari. Ya biarkan aja. Banyak kali pun orang masyarakat Indonesia ini pergi ke luar negeri, di penjara, disuntik, entah suntik apa nggak tahu kita. Pulang-pulangnya udah gila. Nggak percaya kalian, weh. Sini biar terus tahu. Di Batam banyak kali orang terdampar, tidur di emperan, nggak ada lagi uangnya. Diusir, ditolak dari Malaysia, weh. Nggak percaya kalian? Sinilah. Jadi surat terbuka ini kalian up biar sampai ke mata para orang-orang sana yang mau beri kemanusiaan kepada orang-orang pengungsi. Iya kan, weh? Cocok kalian rasa?